Diberikan oleh saudara siapa Ginting ya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Di situ ada kata wadribuhunna. Artinya ada perintah dari kata daraba, pukullah ya. Ini bukan berarti pukul seperti yang kita maknai selama ini. Itu harus dipahami bahwasanya rentetan daripada data yang ada dalam ayat An-Nisa itu dikatakan istri yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan. Artinya pembangkangan itu tidak kemudian mematuhi hak-haknya sebagai seorang istri dalam syariat Islam. Hak suami, sorry. Maka perintahnya apa? Nasihati. Kan pertama itu di situ diperintahkan takhafun nasuzahunna. Kan jelas itu. Sehingga ketika dikhawatirkan mereka dinasihati, kemudian didiamkan, tapi mereka semakin menjadi-jadi yang bisa menghantarkan suami, anak-anak, rumah tangga jauh dari Islam, jauh dari akidah Islam, jauh dari keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Maka suami boleh melakukan pukulan. Pukulan yang dimaksud di sini bukan memukul seperti layaknya mukul maling ayam, enggak. Ya. Bukan tindakan berat, tetapi tindakan yang paling ringan. Itu yang perlu dipahami oleh saudara. Jikapun terpaksa mengambil tindakan akhir dengan melakukan pemukulan yang paling ringan yang dimaksud, maka hanya boleh pukulan yang sangat ringan itu. Dalam rangka apa? Bukan untuk menyakiti, bukan untuk merusak fisik, bukan untuk kemudian melahirkan permasalahan yang justru makin rumit. Akan tetapi tujuannya hanya mendidik. Ya, seperti misalnya memukul dengan sikat gigi, dengan siwak, dengan pulpen. Bukan memukul menonjok, itu beda. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh teman-teman. Dengan lidi akhi, lidi. Ya, dengan lidi Itu juga pun ya. dipertis. Mungkin akhi, Seperti itu. menurut Kristen yang disangka Kristen itu, jangankan perempuan dipukul, Tuhan saja dipukul mati. Itu mungkin perasaan yang difikirkan Kristen seperti itu mungkin. Itu. Oke. Ya, Mungkin supaya biar saya dipahami diskusi ya. sama Bang Suma ini aja ya, dengan brother Suma ini, Muslim kesayangan saya. Wes, Gini, mantap. dari dulu saya selalu berkata begitu loh, Suma aja yang nggak sadar. Jadi gini, kembali ke laptop. Ketika seseorang dipukul, ya, terutama wanita, apakah menurut Anda pukulan itu mengakibatkan dia menjadi semakin tunduk patuh atau tidak? Nah, itu dia. Makanya di Islam itu kan kaidah pengajaran terhadap istri itu step by step. Yang pertama harus didasari dengan kasih sayang. Di dalam tradisi Islam, apapun itu, ketika kemudian ada tendensi kebencian, permusuhan di dalam rumah tangga antar suami dan istri, pemukulan dengan lidi pun tidak boleh. Tidak boleh terjadi pemukulan. Itu dalam rangka dilakukan hanya karena sekedar mendidik. Karena ingat ayatnya tadi, melakukan pembangkangan dan dianggap suatu tindakan yang bisa menjatuhkan gugurnya suatu pernikahan. Maka suami pada saat itu tampil sebagai guru, tampil sebagai orang yang bisa menjadi penasehat bagi istri. Tapi kalau dalam keadaan bertikai, dalam keadaan berseteru, dalam keadaan marah-marahan, suami katakan tadi, wadribuhunna, itu nggak boleh. Tetapi didiamkan. Nah, yang dimaksud di sini melakukan pemukulan yang ringan, semisal yang kita gambarkan tadi, itu pada saat istrinya dalam keadaan tunduk kepada suami. Bukan dalam keadaan istri lagi merontah melawan suami. Tiba-tiba kita datang mukul pakai lidi misalnya. Itu enggak dibenarkan dalam tradisi Islam.
Seperti itu. Oke. Sehingga pukulan yang ada, kalau kita melihat pukulan yang ada itu justru pukulan mesra sebenarnya, hanya untuk menyadarkan si istri bahwa sang suami begitu menjaga istrinya sehingga tidak menginginkan istrinya itu jatuh dalam sesuatu yang khilaf sebagai posisi dia sebagai istri. Itu aja tujuannya. Oke. Oke, terima mungkin jawabannya. sekalian ya Memang Bang gini, Maliki coba jelasin enggak, juga sabar, kalau dari Kristen. Enggak, Biar ini belum selesai. Biar kita perdalam supaya semakin bisa menikmati kan ini diskusi ini. Saya suka nih kalau diskusi gini. Nah, gini, kita ambil satu kasus ya. Biasanya perempuan itu ributnya itu biasanya gara-gara misalnya suaminya berselingkuh. Ya, kita tahu di dalam Islam itu suami diperbolehkan mempunyai istri sampai 4. Nah, perasaan seorang istri atau seorang wanita ketika dia diperhadapkan dengan perselingkuhan tentu ada perasaan kecewa ya, karena ternyata dia berharap ini suaminya untuk dia selama-lamanya ternyata harus berbagi. Semua manusia wanita mesti merasakan hal yang sama. Nah, persoalannya adalah ketika terjadi perselingkuhan dan wanita sang istri ini dia tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, kemudian terjadi pemukulan untuk memaksakan kehendak suaminya, dan itu adalah tindakan yang walaupun dipukul dengan sapu lidi tetapi itu menyakiti hatinya yang paling dalam. Kita tahu bahwa seseorang itu jika dia diludahi saja itu adalah penghinaan yang luar biasa baginya. Ya, itu melebihi pukulan ya, ludah itu. Padahal cuma air. Ya. Ludah beda lagi, bro. Kalau ludah itu penghinaan. Sabar. Ini narasinya dari dulu itu ya. aku aja bosan. nggak apa-apa kasih Ya, dulu. jangan bosan lah, biar santai aja. Ya. Nah, saya mengajak kita mengambil kasus ini. Ketika seorang istri itu merasa diduakan, kemudian dia memberontak kepada suaminya, padahal suaminya menjalankan apa yang disyariahkan oleh agamanya. Bagaimana pendapat Anda? Terutama bagi kaum Hawa. Kemudian kita tahu kita ada punya Rifa di sini. Gimana kalau misalnya suaminya Rifa berselingkuh, kita kasih contoh kasus. Kemudian Rifa menolak, tetapi suaminya memukulnya dan memaksakan bahwa kamu harus terima ini. Ini berdasarkan ajaran agama kita. Tetapi di dalam hati kecil dia nggak bisa menerima. Nah, menurut agama Anda, ini boleh dilakukan. Aku yang jawab, kau kan tanya aku. Biar aku yang jangan kau pura-pura jadi aku pula. Contoh aja, silahkan nanti Iya, kan udah kau bawa kasus kan, Dekat. Dekat kan udah dibawa kasus. Biar aku jawab sebagai perempuan muslimah. Salah pertanyaanmu itu. Dalam Islam itu tidak ada kepatuhan terhadap kemungkaran. Kalau selingkuh itu kemungkaran, bukan poligami. Mana ada poligami sama dengan selingkuh? Ada aja Ekat nih. Ekat bertanya, sini ku ajarin cara bertanya. Tanyanya kayak gini. Bagaimanakah perasaan Uni Rifa ketika suaminya mau berpoligami? Gitu baru. Tapi kalau kau bilang kalau selingkuh, dan jelas-jelas selingkuh itu kemungkaran. Islam menyatakan tidak ada kepatuhan terhadap kemungkaran. Jelas itu. Pak Ekat bertanya pun diajari sama Uni Rifa. Aduh, Rifa. Gini loh, kalau misalnya seorang suami itu dia berkata bahwa dia mau kawin lagi, ya sebelum kawin dia selingkuh dulu dong. Gimana sih? Masa dia tiba-tiba kawin, dia ketemu orang di jalan langsung dia, Rifa, aku mau kawin sama perempuan itu. Enggak lah. Logis aja, logis. Saya nggak masuk akal kalau Rifa bilang itu hanya untuk berpoligami. Enggak. Ya. Kita pasti tahu bahwa sebelum dia kawin seseorang perempuan, pasti dia harus ada hubungan dulu. Ya, selingkuh, nikah, poligami. Bedakan, jangan pula disamaratakan semua gitu. Nggak apa-apa, nanti bentar lagi biar aja Bang Zuma yang hantam. Baru makan Bang Zuma, jadi masih ini dia. Gimana? Ya, santai aja. Saya juga kebetulan lagi santai-santai, lagi mobil. Jadi itu menjadi masalah, ya. Itu menjadi masalah ketika hal itu diperbolehkan di dalam ajaran agama. Padahal dari sisi wanita, saya yakin sekali bahwa tidak ada wanita yang sepakat dengan hal itu, karena mereka mempunyai banyak alasan untuk memberontak atau tidak setuju dengan apa yang
dilakukan oleh suaminya gitu. Tetapi oleh karena keinginan dan ego daripada suaminya, dengan menggunakan ayat ini mereka bisa dipukul. Itu masalahnya gitu. Silakan. Ya, jadi narasi pukul ini kan saya sudah jelaskan tadi ya. Kalau pukulan yang Anda maksud itu beda. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada perintah memukul pada saat cerita yang Anda bangun itu terjadi. Tidak ada dalil perintahnya. Yang dimaksud di sini perintah mukul itu terkait dengan istri yang cenderung kepada kemungkaran. Pukulannya kan udah dijelasin tadi. Bahkan kalau Anda mendetail mengkaji tentang Islam itu ya, dalam kajian-kajian tentang rumah tangga di Islam, Allah mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuhnya masuk ke dalam neraka jika suami istri saling memperhatikan. Maka Allah akan memperhatikan mereka berdua dengan penuh rahmat. Saat suami memegang telapak tangan istri, maka gugurlah dosa suami istri itu dari jari-jari mereka. Nah, ini ada sebuah pemberitaan di hadits seperti itu. Lalu kemudian perintahnya di Al-Quran surah An-Nisa, perlakukanlah istrimu dengan baik. Lalu jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena kemungkinan apabila kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah telah menjadikannya kebaikan yang banyak. Jadi perintahnya itu perlakukan dengan baik. Apakah memukul itu perlakuan baik? Tidak. Dengan demikian bahwa pukulan yang dimaksud di sana seperti yang kita gambarkan tadi. Karena itu istri harus diperlakukan dengan baik. Seperti itu. Jadi pemukulan ini jangan Anda larikan ke ranah perselingkuhan. Gak ada perintahnya orang berselingkuh dipukul di dalam narasi Islam. Ada yang berselingkuh pukul lah, gak ada. Seperti yang Anda gambarkan. Kecuali kalau dia menggunakan hukum Islam, itu pun ada pemerintahan Islam yang memberikan hukum yang terkait dengan perselingkuhan. Suami tidak punya ajaran di dalam Islam, kita istrimu berselingkuh pukul lah, ludahi lah, itu nggak ada, Bung. Yang ada misalnya di dalam di dalam Islam itu ya pergaulilah istrimu dengan baik, itu perintahnya. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari kitab yang Anda bawa, kitab saudara ya, mohon maaf ini kita ambil narasi di dalam Ulangan 22 misalnya, bukan memerintahkan meludahi di situ. Ini perintahnya sangat baik. Ya, patut dicontohi oleh teman-teman Kristen. Di dalam Ulangan 22 itu bukan diludahi, dia sangat baik perintahnya, bukan juga dipukul. Tapi perintahnya adalah bunuhlah, lemparilah batu hingga mati. Itu kalau istri melakukan pelanggaran. Misalnya ternyata dia dinikahi dalam keadaan sudah tidak perawan, maka istri pada saat itu hukumnya wajib untuk dilontari batu sampai dia mati. Ini bagus. Harusnya dicontoh yang kayak begitu. Kenapa nggak dipraktekkan? Oh, sudah tidak berlaku karena itu perjanjian lama. Tapi perpuluhan kenapa berlaku? Yang ini enggak. Kenapa yang kayak gini nggak berlaku? Yang perpuluhan yang tidak ada sama sekali perintah di dalam perjanjian baru untuk suku di luar Lewi, kenapa masih dibayar perpuluhan? Tapi yang kayak gini ini dihilangkan. Nah itu ya, jadi kalau berbicara mengenai kaidah Islam ya harus kepada orang yang paham. Nah, kami jelaskan pukul di sana yang dimaksud adalah memberikan wujud kasih sayang, bahwa teguran, nasihat dan peringatan atas diamnya suamimu itu adalah wujud kasih sayang. Saya sering begitu. Kalau misalnya saya manggil istri sampai 2-3 kali, biasa saya pukul pakai pulpen karena kebanyakan kita itu kan pegang pulpen kalau di rumah. Pukul. Apa sih nggak mendengar, sayang? Dengarlah kalau begitu maksudnya, bukan ditonjok. Jadi gini, oke, gini ya. Kalau kita lihat ayatnya tadi di dalam An-Nisa 34 itu, ya perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka pertama, ya kayak itu tidak apa-apa. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau jangan gauli mereka. Berarti tidak ada kemesraan di situ. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ini sangat berkaitan dengan seorang wanita yang tidak patuh kepada suaminya ketika suaminya melakukan hal-hal yang ya berbagai macam, tetapi paling utama adalah persoalan seksual, persoalan hubungan suami istri.
Oleh karena itu dikatakan di sini pisah, tinggalkan mereka di tempat tidur. Tapi kalau masih melawan lagi, pukul aja. Gitu. Kita kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan, bahwa pukulan itu sekecil apapun, jika dilakukan dengan maksud menekan atau mendiskreditkan pribadi seorang wanita, seorang ibu atau seorang putri, itu tetap tidak bisa dibenarkan, karena pukulan itu sama seperti tadi saya analogikan dengan ludah. Ludah itu sama saja, ludah itu juga sama. Pukulan adalah penghinaan. Meludah seseorang pun adalah penghinaan dan pukulan bagi dia, bagi jiwanya. Gitu. Bayangkan seorang anak melihat ibunya, ya, ibunya dipukul oleh ayahnya, hanya gara-gara ayahnya itu memiliki ingin mengambil istri baru. Gitu. Coba Anda bayangkan posisi Anda sebagai anak. Nah ini Anda nih menyambung-nyambungkan dengan sesuatu yang tidak nyambung. Perihal masalah mau berpoligami lalu ketika istri marah tidak setuju lalu dipukul, bukan itu konteksnya. Iya, betul. Dalam perihal di dalam gini, Islam, tunggu dulu gantian saya ngomong. Ini dari tadi itu aja dipusing-pusing. Ketika Anda diludahi orang Yahudi, apa yang Anda rasakan? Ketika Anda diludahi orang Yahudi. Wanita itu makhluk yang paling sabar. Kami jika umat dia dengan Islam, suaminya dan anak-anaknya. Kami umat Islam mengetahui hukum-hukum, tidak seperti kalian yang dimana ditipu dengan ayat-ayat kalian palsu. Dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang kita uji. Pengetahuan tentang Islam apa Anda ini? Ya, tentang kitab Anda sendiri pun saya. Selamat siang Pak. Halo, Bang Juma, izin ya, mau tanya boleh nggak? Saya kan Kristen nih, Tritunggal. Ini ada contoh nih, ada contoh saya kan kurang paham dengan yang namanya tentang Muslim, tentang Quran gitu. Cuman saya pernah dengar-dengar nih Bang Juma, kalau di surganya gimana nih? Bang Juma, pria itu mendapatkan bidadari 72, benar nggak? Iya, sama seperti Yesus menjanjikan, ya. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya yang laki-laki. Jadi kalau itu untuk para lelaki, tapi kalau untuk para wanitanya dapat apa di surga Bang Juma? Perlakuan di dalam ajaran agama Islam itu jelas sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba Anda lihat, sabar-sabar, ini noise-nya ribut sekali loh. Ya, jadi kalau sudah ngomong Bu Bunga Purba tolong di mute ya, soalnya suara dari luar masuk. Ya, silakan lanjut Bang Juma. Iya. Jadi istri di dalam surga itu ya menjadi istri daripada suaminya. Itu bisa Ibu lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Lalu kemudian ketika pertanyaannya mendapat keadilan, Bu. An-Nisa 124, Ali Imran 133, Maryam ayat 60, As-Sukruf ayat 70 sampai 71, Al-Mutaffifin ayat berapa itu? Ayat 22, kemudian Ar-Ra'd ayat 29, At-Taubah ayat 72, seingat saya ya, dan juga Al-Kahfi ayat 2. Jadi di situ diterangkan bahwasanya laki-laki maupun perempuan yang masuk ke dalam surga, mereka tidak dizolimi sedikit pun. Ya, mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dari Allah. Itu jelas, itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau misalnya di Al-Qur'an sudah menjelaskan seperti itu, di sini sangat jelas Allah akan menjanjikan mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Ya, itu Allah yang mengatakan, annalahum ajran hasana. Wanita ataupun pria ketika masuk ke dalam surga, maka Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka. Fayyiman liyunsira ba'sa sadida min ladunhu
wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Jadi siapapun dia, laki ataupun perempuan, dia diberikan kabar gembira oleh Allah dan mereka akan mendapat balasan yang baik. Seperti itu. Jadi laki perempuan itu mendapatkan balasan yang setimpal dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Tidak ada zolim di sana, tidak ada ketidakadilan di sana. Seperti itu Ibu. Sama seperti ketika saya bertanya kepada Ibu, bagaimana di agama Anda Yesus menjanjikan kepada suami 100 istri, 100 kali istri dikembalikan. Nah, apa yang Yesus janjikan kepada istri di surga untuk Kristen, untuk pengikut Yesus? Maaf Pak, kalau di Kristen yang saya tahu ya, Iya. di dalam surganya Kristen itu tidak Ya. ada mengawinkan, dikawinkan lagi. Kalau udah di dalam surga Oh, itu di kalau kebangkitan, Bu. surganya Kristen, Itu hari itu yang ada kebangkitan. di sana hanya Itu bersorak-sorai memuji dan memuliakan bukan, dan bukan. tidak ada lagi kehendak daging di dalam bukan. surganya Kristen gitu. Salah, Sorry salah ya Bang Ibu. Juma ya. Salah Bu, salah Bu. Salah. Ibu keliru di situ. Karena itu bukan di surga yang diceritakan Yesus di sana. Yang diceritakan Yesus itu hari kebangkitan, Bu. Hari kebangkitan itu bukan di surga. Kalau di Islam hari kebangkitan itu adalah Yaumul Hisab. Hari di mana pada mahsyar, hari di mana kemudian umat Islam itu baru dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan mereka untuk dihakimi. Jadi pada saat penghakiman tidak ada kawin-mawin, itu pasti. Itu jelas. Ya, ini gini loh, Bang Suma. Karena kan tadi Anda sendiri bilang itu Anda mau berdiskusi tentang sesuatu yang dipercayai. Nah, hal yang Anda Iya. bawa ini tidak dipercayai oleh orang Kristen bahwa akan diberikan istri di surga, itu tidak dipercayai. Yang Ya. Gini, adalah gini. Anda percayai gitu loh. Begini Anda saudara. percaya bahwa di jannah akan dikasih Gini. 72 bidadari. Begini saudara Itu kan- itu ada di saya dalam. menjelaskan ajaran Yesusnya. Anda kan bukan pengikut. Yang diberi Yesus 100 istri itu pengikutnya. Anda kan bukan. Saya bukan tidak itu menemukan. maksudnya. Sabar dulu. Saya tidak menemukan janji Yesus kepada penyembah dirinya kecuali satu di dalam Matius 7, yaitu mereka dilemparkan ke neraka untuk yang menuhankan dirinya. Tapi yang mengikuti dirinya dijanjikan 100 istri. Anda bukan pengikut, Mana Anda ayatnya? pentuhan. Coba baca. Biar saya Matius ajarin 19. Matius sedikit. 19. Silakan buka. Nomor 29. Silakan buka biar saya kasih pencerahan sedikit ya. Apa maksudnya? Silakan. Aku bukain ya, Matius 19 nomor 29 ya, aku Iya, bukain. silakan. Bentar. Besarkan aku Jul, biar aku buka camku, Tapi Jul. jangan tersakiti ya, karena yang dijanjikan di sini pengikutnya, bukan Anda. Anda kan pentuhan, Anda beda. Biar saya jelaskan. Anda bedakan, belajar membedakan antara pengikut dengan penyembah. Termasuk ibu yang tadi, ibu Ya, bukan ini pengikut. sebenarnya udah lari dari topik kita, tapi oke. Saya jelaskan sedikit aja. Saya harap. Diam dulu Ekat, biar dijawab pakai Iya. dalil sama Bang Kalau Roma. Anda Sabar, mau Ekat. membahas tentang yang tadi itu, harusnya Anda bantah ulangan 22, perintah membunuh istri itu. Ya, kita bisa bahas, kita baca ayatnya kan nggak apa-apa. Iya. Kita buka supaya Nah, jangan Ekat, diam dulu. Oke. Ekat, diam dulu. Ini lagi bawa data. Nih ya, aku bacakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini kan TB ya kan? Nah, Bang Duma silakan jelaskan. Nanti aku kasih. Saya udah tahu video. tuh soal itu. Ada istri, saya tahu. Nah, Nggak usah kenapa dihilangkan istri di situ? Kenapa? Enggak, ya itu kesalahan itu ya. Oke, kesalahan berarti Anda daripada sudah sadar itu. bahwa memang Yesus menjanjikan 100 istri. Begini, masalahnya Tunggu. Biar saya jelaskan. Tunggu. Saya Jangan jelaskan Anda dulu. jelaskan. Setelah saya bertanya mau baru jelaskan Anda kok. jelaskan. Dengarkan. Setelah saya bertanya, Anda mengatakan di situ ada diumpetin, dihilangkan istri. Berarti Anda sudah sadar bahwa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Nah, ini di situ letak kesalahan Anda. Loh kok saya yang salah? Bukan 100 istri. Nah, saya jelaskan ya. Bukan 100 di dalam istri. kekristenan, sabar, saya Ini jelaskan. berbicara, Bung, ini bukan berbicara Kristen, ini berbicara Yesus menjanjikan pengikut. Ya, Anda kok betul merasa sekali. pengikut gimana sih?
Loh, mau Ini saya jawab apa Yesus, enggak, Bung, Juma? dengarkan Mau dulu, saudara, belajar saudara enggak, Ginting, Juma? Ginting asumsi, Kan selama dengarkan, ini mungkin kamu dengarkan. tidak pernah ada yang bisa menjawab itu. Ginting Dengarkan asumsi, jawaban Tunggu, dengarkan Eka. saya. gantian. Dengarkan jawaban Tolong, Eka. gantian. Ginting Bang asumsi, Maleki. dengarkan saya. Anda boleh menjelaskan tentang Kristen, tapi ingat, Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus mengenal pengikutnya Bani Israel. Bani Israel pengikutnya dijanjikan 100 istri. Anda Kristen, Anda mau bilang apa lagi? Katakan aja, iya itu adalah janji Yesus kepada pengikutnya. Tetapi kepada kami, pentuhannya itu tidak dijanjikan. Kami tidak kawin-mawin. Ya udah selesai. Apa yang Anda repot? Ini Ya, ajaran Yesus kepada kan, muridnya. itu kan yang Anda mau ya. Oh bukan, bukan. Apakah Anda Begini. pengikut? Tunggu. Coba tadi Rifa, dari mana ayatnya? Saya tanya dulu, apakah Anda pengikut Coba ayatnya. Yesus? Coba Rifa, ayatnya tadi dari mana? Tahu ayatnya aja nggak bisa. Gimana mau menjelaskan kepada Bang Suma? Berat ini, berat. Sabar. Ayatnya gimana tuh? Baru mau tahu ayat. Matius 19:29 Oke, itu kan sabar. TB-nya menghilangkan kata istri, sementara teks aslinya ada kata genika yang dalam KJV-nya terjemahnya Oke, saya adalah jelaskan ya. wife. Saya jelaskan. Oke.